Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nursia dengan NIM akhir 002 akan mempresentasikan UAS mata kuliah Data Mining dengan dosen pengampu Pak Muhammad Irfan Septiar Musti SSI MSI. Pembahasannya ada 4. Di sini yang pertama analisis data eksploratif, yang kedua preprocessing, yang ketiga vektorisasi, dan keempat modeling. Pembahasan yang pertama yaitu analisis data eksploratif. Jadi dataset menggunakan dua buah kategori yaitu negatif atau positif untuk merepresentasikan permasalahan binary class classification. Nah, di sini akan mendapatkan word frekuensi unigram, bigram, dan trigram top 10 pada masing-masing kategori. Di sini untuk yang label negatif, top 10 unigram itu satu kata, yaitu kata anjing. Lalu untuk yang top 10 bigram, label negatif ini bisa dilihat, lalu top 10 trigrams label negatifnya ini. Nah, untuk label positif, top 10 unigramnya itu satu kata, yaitu kata yang. Untuk top 10 bigramnya itu dua kata orang yang. Top 10 trigramsnya itu orang-orang yang. Lalu dilakukan juga analisis frekuensi kata-kata sentimen. Ini fungsinya top words by sentiment. Jadi top words in positive sentiment itu kata yang, lalu top words in negative sentiment itu kata Viking. Selanjutnya ada preprocessing. Jadi fungsi cleaning text ini bertanggung jawab untuk membersihkan dan memproses teks pada data frame. Jadi pembukaan file slang word di NLP_model, lalu penentuan bahasa di sini ID atau Indonesia, dan pengambilan stop word di sini load stop words yang ada di textmining.py, diambil stop lematizer tokenizer-nya, lalu pembacaan slang word, konversi slang word ke dictionary, lalu pengaturan pandas untuk progress bar, pra-pemrosesan data, jadi tipenya string, lalu semua teks dibuat huruf kecil, lalu cleaning text dan handling negotiation, lalu pemfilteran baris dengan teks bersih, jadi diambil data-data yang tidak none. Nah, fungsi ini memainkan peran penting dalam tahap pembersihan dan persiapan data sebelum digunakan dalam pemodelan atau analisis lebih lanjut. Di sini fungsi data preparing, nah ini data-data yang digunakan. Ada sebanyak 15.899 baris. Lalu ada vektorisasi, jadi term frequency inverse document frequency atau TF-IDF ini suatu metode untuk mengevaluasi seberapa penting suatu kata dalam suatu dokumen relatif terhadap kumpulan dokumen yang lebih besar. Tujuannya untuk memberikan bobot-bobot pada kata-kata agar kata-kata yang muncul lebih penting dalam konteks tertentu memiliki bobot yang lebih tinggi. Nah, dari TF-IDF ini terdiri dari term frekuensi, jadi dokumennya disebut D, frekuensi mewakili jumlah kemunculan kata itu T, jadi TF ini mengevaluasi seberapa sering sebuah kata muncul dalam dokumen tertentu. Nah, karena urutan sukunya tidak signifikan, kita dapat menggunakan vektor untuk mendeskripsikan teks dalam kumpulan model suku. Rumusnya adalah ini, TF-TD. Selanjutnya dokumen frekuensi. Ini menguji makna teks yang sangat mirip dengan TF di seluruh kumpulan dokumen. Satu-satunya perbedaan dalam dokumen D, TF ini penghitung frekuensi untuk suatu suku T, sedangkan DF ini jumlah kemunculan dalam kumpulan dokumen N dari suku T. Jadi di sini rumusnya DFT itu kemunculan T dalam dokumen. Selanjutnya ada inverse document frequency, ini mengevaluasi seberapa unik sebuah kata di seluruh kumpulan dokumen. Karena TF-nya menganggap semua suku sama penting, maka frekuensi suku tidak hanya dapat digunakan untuk mengukur bobot suku di dokumen. Rumusnya IDFT, jadi di logaritma jumlah dokumen yang mengandung istilah T dibagi dengan frekuensi dokumen suatu suku T. Selanjutnya ada TF-IDF score, ini menggabungkan TF dan IDF untuk menghasilkan skor keseluruhan untuk sebuah term atau kata dalam sebuah dokumen. Rumusnya itu dikalikan antara TF dengan IDF-nya. Nah, dengan menggunakan skor TF-IDF ini, kita dapat menilai kata-kata yang muncul sering dalam suatu dokumen namun tidak terlalu umum di seluruh kumpulan dokumen. Skor ini membantu dalam mengekstraksi informasi yang lebih relevan dan spesifik dari teks. Ini fungsinya itu matrix term frag memiliki tujuan untuk menghasilkan matriks TF dari data teks yang diberikan. Jadi ini menginisialisasi vectorizer, lalu transformasi data menggunakan vectorizer, pengambilan nama fiturnya, lalu dikonversi matrix parse ke data frame, lalu return DF. Nah,
Parameter MaxDF dan MinDF digunakan untuk mengontrol pembentukan vocabulary. Jadi MaxDF 0,9 ini, jadi berarti kata yang muncul lebih dari 90% dokumen akan diabaikan, sedangkan untuk MinDF, kata yang muncul kurang dari 2 dokumen akan diabaikan. Selanjutnya modeling. Jadi SVM atau Support Vector Machine adalah salah satu algoritma machine learning dengan pendekatan supervised learning yang bekerja dengan mencari hyperplane atau fungsi pemisah terbaik untuk memisahkan kelas. Algoritma ini mengkelaskan data baru, mengkelompokkan data-data dengan memisahkannya berdasarkan hyperplane dalam ruang n dimensi, yang secara jelas mengklasifikasikan titik data. Algoritma SVM ini bisa digunakan untuk kasus klasifikasi atau SFC dan maupun regresi atau SFR. SVM ini sangat disukai oleh banyak orang karena algoritma ini dapat menghasilkan akurasi yang signifikan dengan daya komputasi yang lebih sedikit. Selanjutnya multi-word expression atau MWE. Di sini fungsi handling negation ini menangani kasus negasi dalam teks, yaitu mencari pola kata-kata yang mengindikasikan negasi seperti tidak, kurang, dan sebagainya. Diikuti oleh kata tertentu. Di sini katanya NEGX. Jadi ketika menemukan pola ini, fungsi mengganti kata yang sesuai dengan bentuk baru yang mencerminkan adanya negasi. Jadi pada fungsi ini dilakukan pencarian pola dan penggantian kata. Jadi misal kita input saya tidak suka kopi. Nah, outputnya akan menjadi saya tidak NEGX suka kopi. Implementasi handling negation ini memiliki beberapa batasan. Yang pertama sederhana dan berbasis aturan. Yang kedua ketergantungan pada pola yang diketahui di sini. Lalu yang ketiga tidak menangani konteks global. Selanjutnya ada TF-IDF. Jadi matriks TF-IDF ini menunjukkan bobot kata untuk setiap dokumen pada dataset. Baris ini mewakili dokumen, sedangkan yang kolom-kolom ini mewakili kata-kata unik yang ada pada dataset. Nah, matriks ini representasi numerik dari dataset dalam bentuk vektor dengan dimensi yang tinggi. Jadi kalau kita memvisualisasikan seluruh matriks mungkin sulit karena ukurannya yang besar. Namun kita dapat memilih untuk memvisualisasikan sebagian dari matriks tersebut atau mengekstrak beberapa kata kunci untuk dianalisis lebih lanjut. Di sini saya melakukan word cloud dari beberapa kata kunci dengan bobot TF-IDF yang tinggi. Bisa dilihat di sini kata-kata dengan bobot TF-IDF tertinggi ada kata Viking, yang, dan sebagainya. Nah, bobot TF-IDF yang tinggi ini menunjukkan bahwa suatu kata memiliki nilai TF-IDF yang besar dalam konteks keseluruhan dokumen. Nilai TF-IDF ditingkatkan untuk kata-kata yang sering muncul dalam dokumen tertentu, TF-nya tinggi tetapi jarang muncul di seluruh koleksi dokumen, IDF-nya tinggi. Nah, oleh karena itu, kata-kata ini dianggap lebih informatif atau mewakili karakteristik yang lebih khusus dari dokumen tersebut. Selanjutnya dilakukan keyword cross-validation. Jadi, boxplot ini memberikan gambaran mengenai distribusi akurasi pada beberapa fold keyword cross-validation. Semakin tinggi dan mendekati 1, serta variansi yang tidak besar, maka semakin baik konsistensi model dalam melakukan klasifikasi pada data yang berbeda-beda. Boxplot ini untuk yang K-nya sama dengan 5, untuk yang ini K-nya sama dengan 10. Bisa dilihat bahwa mendekati 1 serta variansinya tidak terlalu besar, maka model bisa dikatakan cukup baik. Lalu ada matriks evaluasi. Di sini dilakukan holdout, Y-trend, X-trend. Jadi parametersnya di sini saya tambahkan nilainya, lalu untuk average di sini saya ganti menjadi mikro. Metode mikro ini untuk menghitung akurasi keseluruhan di semua kelas, yaitu menggabungkan kontribusi semua kelas untuk menghitung metrik rata-rata. Nah, di sini ada output untuk model performance on grid search CV. Bisa dilihat pada indeks 0. Mean trend-nya itu sebesar 0,63 sekian. Lalu untuk di indeks yang terakhir yaitu 35, mean trend-nya itu sebesar 1. Nah, yang pertama dia itu learning rate. Jadi model melibatkan learning rate, mungkin terjadi penyesuaian berangsur-angsur terhadap data pelatihan seiring berjalannya waktu. Jadi nilai 0,6 sekian di awal ini mungkin mencerminkan penyesuaian awal. Lalu kemudian meningkat learning rate-nya atau penyesuaian parameter lain yang menghasilkan peningkatan hingga ke 1 di indeks terakhir. Lalu perubahan data yang diakses oleh model.
Ada variasi dalam data yang diakses oleh model pada setiap iterasi atau epoch. Perubahan ini dapat mempengaruhi kinerja model. Nah, model mungkin mengalami kesulitan pada beberapa data pada awalnya, tapi kemudian menyesuaikan diri dan mencapai kinerja maksimal yaitu 1 pada data tertentu. Lalu di sini ada base model configuration dan model performance on test data. Bisa dilihat di sini nilai precision, recall, dan F1 score-nya untuk dua kategori bernilai sempurna yaitu 1. Lalu akurasinya juga 1 yang menunjukkan bahwa model secara sempurna dapat memprediksi label kelas pada data uji. Nah, namun perlu diingat juga bahwa mencapai akurasi 1 atau 100% bisa menjadi indikasi overfitting, terutama jika tidak ada evaluasi lebih lanjut terhadap performa model pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Jadi sebaiknya melakukan evaluasi pada dataset yang berbeda untuk memastikan bahwa model dapat berkinerja dengan baik pada berbagai situasi. Selanjutnya dilakukan implementasi menggunakan API. Jadi hasil respon JSON dari API ini menunjukkan bahwa model memprediksi teksnya itu bismillah, kita pasti bisa, Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Model memprediksi bahwa teks tersebut adalah positif dengan nilai kepercayaan sebesar 99,99 hampir 100%. Nah, jika kita bandingkan memang teks ini adalah teks positif, maka model dianggap baik. Lalu dicoba juga untuk teks, misalnya kurang ajar sekali orang itu, mati saja dia. Model memprediksi bahwa teks tersebut adalah negatif dengan nilai kepercayaan sebesar 76,8 sekian, atau kepercayaan hampir 77%. Nah, dalam hal ini, teks tersebut kan memang negatif, dan model juga membuat hasilnya bahwa memprediksi hasilnya bahwa dia teksnya tersebut negatif. Nah, maka model dianggap baik karena bisa memprediksi teks dengan benar. Lalu kelebihan dari model yaitu akurasinya tinggi, jadi merupakan indikasi bahwa model mampu dengan baik memisahkan antara kelas positif dan negatif. Untuk precision, recall, dan F1 score-nya juga tinggi. Hal ini menunjukkan kemampuan model dalam memberikan prediksi yang baik untuk kedua kelas. Lalu yang terakhir, support yang baik. Ini menunjukkan bahwa model tidak hanya bekerja dengan baik pada satu kelas saja dan mampu menangani sejumlah besar data. Untuk kekurangannya, yang pertama ada potensi overfitting karena akurasi yang sangat tinggi atau sempurna mencapai 1, ini bisa menjadi ada indikasi overfitting. Model mungkin telah memorizing data pelatihan daripada mengeneralisasi pola yang sebenarnya. Yang kedua, evaluasi pada data yang sama. Nah, jika model dievaluasi pada data yang sama dengan yang digunakan untuk pelatihan, maka keberhasilan model mungkin tidak mencerminkan kemampuannya dalam menghadapi data baru dan tidak terlihat sebelumnya. Yang ketiga, distribusi kelas yang tidak seimbang. Jika distribusi kelas pada data uji tidak seimbang, maka matriks seperti akurasi mungkin tidak memberikan gambaran yang akurat tentang performa model. Jadi lebih baik memeriksa matriks kebingungan untuk mendapatkan wawasan lebih mendalam. Yang keempat, penyesuaian hyperparameter. Jadi konfigurasi terbaik model yang terlihat pada bagian akhir pembahasan mungkin memerlukan penyesuaian hyperparameter lebih lanjut atau pilihan model yang lebih canggih untuk menghindari overfitting atau meningkatkan generalisasi. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.